wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovely Amara Putri Wasaraka. NIM saya 2024 222 010 29. Soal pertama itu jelaskan prinsip dasar critical path method dalam manajemen proyek konstruksi. Mengapa CPM konvensional sering mengalami deviasi besar di Papua Barat Daya? Sebutkan minimal 4 faktor penyebab dan bagaimana AI dapat mengkompensasinya. Nah, jadi tuh apa itu CPM? CPM itu Critical Path Method. CPM yang adalah metode untuk menentukan urutan aktivitas yang paling menentukan lama proyek itu selesai. Istilahnya itu jalur kritis. Kalau ada aktivitas di jalur ini telat, berarti seluruh proyeknya itu ikut mundur, ikut ditunda. Nah, kenapa CPM konvensional itu sering meleset di Papua Barat Daya? Karena CPM klasik mengasumsikan durasi kerja yang pasti dalam kondisi stabil. Padahal di lapangan, khususnya Papua Barat Daya ini, kondisinya itu kan jauh dari stabil. Nah, itu ada 4 faktor penyebabnya. Nah, di sini kan ada 4 faktor. 4 faktor itu yang pertama, cuacanya itu tidak menentu seperti hujan atau badai. Jadi pekerjaannya itu bisa diberhentikan secara tiba-tiba. Yang kedua, kendala logistik atau transportasi atau akses lokasinya itu sulit, pengiriman materialnya itu lambat. Yang ketiga, keterbatasan tenaga kerja atau alat, SDM dan alat beratnya tuh sangat terbatas di daerah itu. Yang keempat, perubahan kondisi di lapangan. Kondisinya semacam tanah atau medan yang tidak sesuai prediksi di awal. Nah, selanjutnya itu apa sih kemampuan AI? Apa sih manfaatnya? Jadi yang pertama itu prediksi durasi lebih akurat, belajar dari data histori proyek, cuaca, lokasi, atau estimasi yang lebih realistis. Yang kedua, penjadwalan dinamisnya itu jadwal otomatis update kalau ada keterlambatan atau perubahan. Yang ketiga, prediksi resiko. Jadi semacam deteksi aktivitas yang berpotensi telat sebelum kejadian. Yang keempat, optimasi sumber daya, atur penempatan tenaga kerja dan alat biar aktivitasnya itu kritis diprioritaskan. Yang kelima, ada integrasi data real time, data dari drone, sensor, GPS, jadi langsung dibandingkan dengan jadwal. Yang keenam, analisis skenario, jadi simulasi kemungkinannya itu semisal hujan nih lama, jadi kita harus cari alternatif yang lain untuk mencari jadwal yang lebih baik lagi begitu. Soal nomor 2, bagaimana algoritma AI misalnya genetik algoritma, reinforcement learning atau simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk mengoptimalkan jadwal proyek dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya lokal, tenaga kerja, material, dan cuaca musiman. Jelaskan salah satu pendekatan secara konseptual. Yang pertama itu bagaimana algoritma AI mengoptimalkan jadwal proyek. Jadi beda dengan cara CPM konvensional yang dipakai durasi tetap. Algoritma AI itu bisa belajar dari data histori dan kondisi aktual sehingga jadwal yang dihasilkan lebih adaptif terhadap perubahan di lapangan. Ada contoh pendekatan. Jadi contoh pendekatan genetik algoritma. Jadi konsepnya itu meniru proses evaluasi biologis. Cara kerjanya itu setiap individu satu alternatif jadwal proyek atau berisi urutan aktivitas, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. Yang kedua, kesimpulan individu suatu populasi. Jadi banyak alternatif jadwal yang dicoba sekaligus masing-masing punya kualitas yang berbeda-beda. Jadi dinilai dari durasi, biaya, penggunaan tenaga kerja, ketersediaan material, resiko cuaca. Setelah itu ada proses juga yang seleksi alam. Jadi jadwal yang lebih baik, lebih efisien dan realistis, kapan bertahan dan terus disempurnakan seperti seleksi alam dalam evaluasi.
Nah, penerapan di konteks Papua Barat Daya ini, algoritmanya tuh kan nggak cuma cari jadwal tercepat, tapi juga mempertimbangkan kondisi nyatanya. Nah, kalau data menunjukkan musiman hujan berisiko, jadi itu kan terganggu ya, gangguan pekerjaan macam tanah atau pengecoran. Jadi algoritmanya itu geser aktivitas tersebut ke periode dengan risiko hujan yang lebih rendah. Jadi kita harus mencari waktu yang lebih baik lagi. Terus ada juga kalau tenaga kerja dan materialnya itu terbatas. Jadi algoritmanya itu atur ulang seluruh urutan aktivitas supaya kebutuhan sumber daya itu nggak melebihi yang tersedia. Gitu. Soal nomor 3, rancang skenario proyek fiktif pembangunan jembatan sederhana di Kabupaten Sorong. Setelah dengan 8-10 aktivitas pekerjaan, buat tabel daftar aktivitas, durasi, estimasi, dan ketergantungan antar aktivitas. Identifikasi jalur kritisnya. Jadi yang pertama itu studi kasusnya proyek pembangunan jembatan di Sorong Selatan. Nah, di sini ada tabelnya, tabel aktivitas proyek. Cara bacanya tabelnya itu, setiap aktivitas nggak bisa mulai sebelum aktivitasnya itu berjalan. Jadi ketergantungannya selesai. Jadi contohnya tuh pekerjaan pondasi E nih, baru bisa mulai setelah persiapan lahan D beres. Jadi kita harus tunggu lahan yang D ini lahan yang D selesai, terus kita lanjut lagi yang E. Nah, di situ kan ada jalur kritis A, B, C, D, E, F, G, sama I. Nah, itu adalah rangkaian aktivitas yang tidak boleh telat sama sekali karena langsung mempengaruhi total durasi proyek. Kalau salah satu aktivitas di jalur ini molor, berarti seluruh proyek itu ikut mundur. Nah, ada juga aktivitas non-kritis. Nah, aktivitas H, pemasangan lantai jembatan, punya kelonggaran waktu sekitar 3 hari. Jadi artinya itu kalau H telat maksimalnya 3 hari, proyek secara keseluruhan itu tetap tidak molor karena yang H ini bukan bagian dari jalur kritis. Nah, kenapa penting dipahami mahasiswa sih konsep float ini tuh krusial dalam manajemen proyek. Bukan semua aktivitas harus dikejar dengan dengan urgensi yang sama. Manajer proyek pun bisa fokus mengawasi ketat jalur kritis ini, sementara aktivitas non kritis punya ruang gerak sendiri, seperti itu. Soal nomor 4, bagaimana AI dapat membantu dalam pemburuan jadwal secara real time dinamatik scheduling ketika terjadi gangguan lapangan, hujan deras, keterlambatan material, atau kecelakaan. Deskripsikan proses rescheduling otomatis berbasis AI. Jadi yang pertama itu bagaimana AI melakukan rescheduling otomatis dinamatik scheduling. Jadi AI itu memantau kondisi proyek secara terus-menerus, real time, mendeteksi kalau ada gangguan, lalu otomatis menyusun ulang jadwal. Bedanya dengan cara manual. Waktu update jadwal manual itu kita butuh waktu yang lama, atau bisa per hari atau per minggu. Contohnya kasus proyek jembatan nih, kondisi awalnya aktivitas F, pemasangan balok jembatan mulai dari hari ke-31. Aktivitas G, pengecorannya itu lantai mulai setelah F itu harus selesai. Jadi gangguan yang terjadi itu hujan deras 3 hari, kerjaan pondasinya itu jadi tertunda, pengiriman baja telat 2 hari. Nah, proses AI menyelesaikan masalah ini tuh ada 5 langkah. Yang pertama, deteksi. Jadi AI itu baca data perkiraan cuaca dan laporan keterlambatan material. Yang kedua, hitung dampak. AI menghitung bahwa aktivitas D ini dan F ikut kena pertundaan. Yang ketiga, cari alternatif. AI cek aktivitas lain yang tidak bergantung pada baja, misalnya pekerjaan drainase, persiapan area kerja. Terus yang keempat, relokasi sumber daya. Jadi tenaga kerja digeser sementara ke aktivitas yang masih bisa jalan supaya nggak ada waktu yang nganggur. Terus yang kelima, output. Jadi AI menghasilkan jadwal baru dan update estimasi tanggal selesainya itu proyek. Nah, berbaris
Jadi AI itu di sini berfungsi sebagai otak yang terus mengawasi proyek. Itu adalah masalah AI langsung menghitung ulang, mencari solusi paling efisien tanpa manajer proyek, harus mengevaluasikan manual dari nol. Ini yang bikin proyek lebih tahan terhadap gangguan dibanding pakai CPM atau konvensional yang kaku. Soal nomor 5, apa perbedaan antara menggunakan AI sebagai tools bantuan penjadwalan AI assisted versus AI sebagai pengambilan keputusan penjadwalan AI driven? Mana yang lebih tepat untuk konteks proyek konstruksi di Papua Barat Daya saat ini? Berikan argumen. Nah, AI assisted versus AI driven dalam penjadwalan proyek itu soal siapa yang pegang kendali akhir, manusia atau AI. AI assisted ini AI yang sebagai alat bantu. AI berperan menganalisis data, menghitung jalur kritis, mendekati risiko, dan memberi beberapa opsi jadwal. Tapi keputusan final tetap di tangan manusia atau di tangan manajer proyek. Jadi kelebihannya itu keputusan tetap mempertimbangkan pengalaman praktis manajer, lebih mudah diterapkan meski data digital proyek belum lengkap, terus resiko kesalahan prediksi AI disaring manusia sebelum jadi keputusan. Nah, ada juga kekurangan, kecepatan pengambilan keputusan masih bergantung pada manusia, potensi subjektivitas tetap ada. Kalau ini AI driven ini AI sebagai pengambilan keputusan, jadi AI langsung menentukan dan mengeksekusi jadwal tanpa perlu persetujuan manual, atau cocok untuk sistem yang butuh respons sangat cepat atau otomatis penuh. Mana yang lebih cocok untuk Papua Barat Daya? Jadi jawabannya itu AI assisted dan dengan argumen. Yang pertama itu faktor non data masih penting. Jadi kondisi sosial, koordinasi dengan masyarakat setempat, dan kebijakan pemilik proyek adalah hal yang belum tentu terekam dalam data. Jadi kita tuh butuh pertimbangan manusia. Yang kedua, ada kesiapan data digital di daerah masih terbatas. Nah, AI driven butuh data real time yang lengkap dan akurat. Sementara di daerah seperti Papua Barat Daya, infrastruktur digital belum tentu memadai. Yang ketiga, ada risiko lebih terkendali. Nah, kalau AI salah prediksi, manajer proyek masih bisa menyaring sebelum keputusannya itu dieksekusi. Nah, jadi di sini manfaat AI itu di konteks proyek konstruksinya Papua Barat Daya saat ini, AI paling ideal diposisikan sebagai co-pilot, bukan pengganti manajer proyek, karena kombinasi antara kecepatan analisis AI itu dapat kearifan kontekstual manusia justru menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang bab 1, di mana jadwal proyek konstruksi berbasis AI, penerapan Critical Path Method atau CPM, berbantu AI dengan pertimbangan sumber daya di lokal di Papua Barat Daya. Oke, jadi untuk latar belakang, di sini pembangunan infrastruktur memerlukan penjadwalan proyek yang efektif agar selesai tepat waktu, sesuai biaya, dan berkualitas. CPM digunakan untuk menentukan jalur kritis yang memengaruhi durasi proyek. Kemudian AI membantu menganalisis data, menyusun jadwal, dan memprediksi keterlambatan proyek. Studi kasus dilakukan pada proyek pembangunan gedung kuliah terpadu Kota Sorong dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga kerja, material, dan peralatan. Di sini untuk rumusan masalah ada 4. Yang pertama, bagaimana penerapan metode CPM dalam penjadwalan proyek. Kedua, bagaimana AI membantu mengoptimalkan jadwal proyek. 3, bagaimana pengaruh keterbatasan sumber daya terhadap pelaksanaan proyek, dan bagaimana AI dievaluasi agar sesuai dengan kondisi lapangan. Tujuan penelitian ada 5. Yang pertama, menjelaskan penerapan metode CPM. Yang kedua, menganalisis pemanfaatan AI dalam penjadwalan proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh keterbatasan sumber daya. Yang keempat, penerapan problem solving engineering. Yang kelima, mengevaluasi hasil AI untuk menghasilkan jadwal yang lebih efektif. Untuk manfaat di sini ada 3, di mana menambah pemahaman tentang CPM dan AI dalam manajemen proyek. Yang kedua, menjadi referensi pembelajaran teknologi digital di bidang konstruksi.
Yang ketiga, memberikan gambaran penerapan dalam penyusunan jadwal proyek yang lebih efisien. Untuk batasan masalah ada 5. Yang pertama, studi kasus. Studi kasusnya yang kita ambil itu Gedung Kuliah Terpadu Kota Sorong. Yang kedua, metode yang digunakan tuh CPM. AI yang digunakan sebagai alat bantu optimasi jadwal. Analisis mempertimbangkan keterbatasan tenaga kerja, material, dan peralatan. Kemudian, rekomendasi AI dievaluasi menggunakan problem solving engineering. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang progress project, di mana progress project kami telah sampai pada bab 1 yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Di sini telah dilakukan pengumpulan referensi awal yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan laporan. Progres penyelesaian kurang lebih sudah sampai di 20% dan bab 1 telah selesai dan disusun. Sedangkan kita sedang mempersiapkan pada penyusunan bab 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel grafik yang ada pada PowerPoint kami. Jadi di sini ada tabel grafik dari anggota kelompok kami yang ikut serta dalam pembuatan progress project. Di sini ada teman-teman saya, Lovely, Fatima, Christophorus, Melianus, Markus, dan Syahran. Jadi di sini Lovely mencari materi ada di 150%, terus membuat project ada di 150% dan menjelaskan project ada di 200%. Kemudian Fatima pencarian materi ada di 150%, pembuatan project ada di 150% dan menjelaskan project ada di 150%. Kemudian untuk saya sendiri pencarian materi ada di 150%, pembuatan project ada di 200% dan penjelasan project ada di 200%. Kemudian untuk teman saya Christophorus, pencarian materi ada di 150%. Dan kemudian Melianus, pencarian materi ada di 100% dan pembuatan project ada di 50%. Untuk teman saya Markus, pencarian materi ada di 50% dan Syahran pencarian materi ada di 50%. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.